Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas metode penelitian terapan, yaitu tentang tugas akhir saya yang berjudul analisis penulisan naskah dan film. Nanti kita cerita tentang hari ini atau bisa juga disingkat nama NKCTHI. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Arditya Atmawijaya, kelas FTV 3B, NIM 21314077111011. Jadi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang. Untuk latar belakang dari tugas akhir saya, yaitu seiring berjalannya waktu, film-film lokal atau film-film Indonesia semakin memiliki kualitas yang bagus. Pertumbuhan industri film Indonesia semakin meningkat dengan dilihat dari semakin banyaknya produksi film dalam negeri dan jumlah penontonnya. Sebelumnya, film yang bertemakan sejarah, keluarga, dan juga aksi jarang muncul di bioskop-bioskop Indonesia. Berbeda dengan saat sekarang ini, karena kreativitas orang-orang dalam industri perfilman semakin maju dan film-film menarik untuk ditonton. Film yang bertemakan sejarah juga tak kalah menariknya. Salah satunya yaitu film tentang kisah hidup Bapak Rudi Habibie, itu yang pada tahun 2018 juga rilis film yang bergenre romansa, yaitu contohnya seperti Dilan, dan itu yang mampu menyedot penonton hingga 6,2 juta orang dan mampu bertahan di bioskop selama 1 bulan. Sampai pada mulai bermunculan film-film layar lebar yang bertemakan keluarga. Seperti pada tahun 2019 itu, Cinema Pictures merilis film yang bertemakan keluarga yang berjudul Keluarga Cemara. Lalu pada tahun 2020 juga ada film, nanti kita cerita tentang hari ini, yang saya buat tentang judul tugas saya ini, juga itu diproduksi oleh Cinema Pictures. Film-film lokal semakin hari semakin memiliki kualitas yang bagus dan alur cerita dengan membuat penonton ingin menonton film tersebut, dan juga tak kalah seru dan menarik dengan film-film luar negeri. Untuk rumusan masalah dan tujuannya, rumusan masalah saya yaitu bagaimana sih suatu isi dari naskah yang terdapat dari film NKCTHI dapat menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan untuk tujuannya sendiri, saya ingin menganalisis bagaimana suatu penulisan naskah itu yang tepat sehingga dapat menjadikan sebuah film seperti film nanti kita cerita tentang hari ini, yang di dalamnya itu terdapat sebuah pelajaran yang mampu kita ambil dan juga bermanfaat. Lalu, apa sih itu naskah? Jadi, naskah atau disebut juga skenario adalah sebuah dokumen yang berisikan deskripsi lengkap tentang bagaimana adegan demi adegan berlangsung dan terjalin menjadi sebuah cerita yang utuh. Skenario bisa juga disebut sebagai cetak biru atau juga blueprint, yang menjadi tulang punggung dalam sebuah cerita itu sendiri. Untuk skenario film itu merupakan hasil akhir dari proses pengembangan cerita. Jadi jika sudah semua draftnya selesai, itu akan menjadi sebuah naskah atau skenario film yang siap digarap untuk menjadikan sebuah film. Terus untuk film saya ini, yaitu nanti kita cerita tentang hari ini. Bagaimana sih film itu? Jadi film ini rilis pada tanggal 2 Januari 2020. Film ini merupakan film yang sangat bagus dan mengandung hikmah dari film ini. Film ini juga menceritakan tentang sebuah keluarga yang banyak mengandung rahasia. Kebahagiaan di keluarga ini hanya kebahagiaan yang sementara. Keluarga ini mempunyai 3 orang anak, yaitu yang bernama Angkasa, Aurora, dan Awan. Mereka kakak beradik yang hidup di keluarga yang bahagia. Tetapi di dalam keluarga ini, Awan sebagai anak bungsu yang selalu diperhatikan dan dimanja-manja oleh ayahnya. Angkasa adalah anak pertama yang diamanahkan oleh ayahnya untuk menjaga adik-adiknya, dan Aurora adalah anak kedua yang memiliki banyak bakat dan talenta, tapi kurang dapat kasih sayang, sering menyendiri, mandiri, dan memiliki sifat yang pendiam. Untuk analisis pengumpulan data dari saya, yaitu analisis data itu merupakan satu prosedur yang bertujuan untuk dapat menyimpulkan jawaban permasalahan yang dikaji. Analisis data dalam tugas akhir berjalan bersamaan dengan proses penyimpulan data. Setelah data yang saya kumpulkan adalah tersusun rapi, maka dapat dilakukan pengolahan data sebagai berikut. 1. Menonton berulang-ulang dengan cermat dan mengamati sesama film nanti kita cerita tentang hari ini, karya sutradara
sutradara Angga Dimas Sasongko. Untuk yang kedua, mengumpulkan data melalui isi film yang berkaitan dengan naskah pada film yang mampu membuat film itu mempunyai cerita yang cukup menarik. Yang ketiga, melakukan analisis data dan menandai setiap alur dari film tersebut yang kiranya dapat membuat film itu terkesan mampu membuat cerita dari film ini menarik. Yang keempat, untuk menyimpulkan hasil tugas akhir dari saya. Untuk pembahasan sendiri, ini agak panjang, akan saya jelaskan. Film sebagai medium atau media massa penyampaian pesan pada dasarnya ada sebuah teks yang memiliki makna sebagai teks yang menyampaikan sebuah pesan. Maka kegiatan menonton film tak berbeda seperti layaknya membaca dalam buku. Untuk proses pembacaan sebuah film, segenap khazanah memori kita terlibat dan akan menjadi landasan. Landasan dasar bagaimana kita mengemas makna film tersebut. Khazanah dalam benak kita ini meliputi berbagai bahan bacaan lain dari berbagai sumber akan menjadi wawasan, pengalaman, apapun yang dimana yang menyerapnya baik, pengalaman baik pun traumatis dan juga sistem nilai masyarakat yang sudah terbentuk dari dalam diri kita akan turut menjadi sandaran. Saat kita membaca teks dalam sebuah film, bisa jadi membaca teks sebuah film adalah pengalaman subjektif sesuai dengan landasan wawasan, pengalaman, dan tatanan nilai masyarakat yang dianut sebagai seseorang. Medium pengalaman subjektif sesuai dengan wawasan, pengalaman, tata nilai masyarakat. Untuk film sebagai format media massa, selain memfungsikan dirinya sebagai sarana hiburan, film juga dapat menjadi media pembelajaran sekaligus proses sosialisasi di mana nilai-nilai disampaikan kemudian diserap oleh khalayak dan akan terjadi proses internalisasi yang kemudian menjadi sikap seseorang melalui film yang disampaikan pesan tertentu atau disebut juga message melalui gambar, dialog, setting gambar, penokohan, plot, alur cerita, simbol-simbol musik, dan apa yang disajikan di layar lebar. Film mampu menjadi efektif digunakan sebagai media massa untuk menyebarkan misi, gagasan, kampanye, apapun pesan yang disebarkan atau disampaikan seseorang, lembaga, atau juga pemerintahan. Lalu film NKCTHI atau nanti kita cerita tentang hari ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menyimpan sebuah rahasia. Jadi si sulung laki-laki angkasa yang diperankan oleh Rio Dimantoro, perempuan si anak tengah Aurora diperankan oleh Sheila Dara, dan perempuan si anak bungsu Awan diperankan oleh Raja Amanda. Kakak beradik yang hidup dalam keluarga tampak bahagia. Namun setelah mengalami kegagalan besar pertama di tempat kerjanya, si bungsu Awan berkenalan dengan Kale, laki-laki pemusik estetik yang memberinya pengalaman hidup baru mengenai patah, bangun, jatuh, tumbuh, dan ketakutan pada manusia pada umumnya. Awan, si bungsu yang mulai mencicipi dinamika hidup, jatuh, dan bangun, serta pahitnya gagal sebagai bagian dari proses pendewasaan. Setelah berkenalan dengan si Kale, si pemusik yang memiliki sikap estetiknya, sifat Awan perlahan mulai berubah. Perubahan sikap Awan dapat tekanan dari orang tuanya. Imbas kejadian tersebut, tiga kakak beradik memberontak hingga akhirnya rasa keluarga mereka terungkap yang merupakan sebuah trauma besar dalam keluarga mereka. Dari sisi penyertaan film, memiliki arus multiplot, di mana penceritaan dalam film tersebut selain memiliki cerita utama dalam film, kisah keluarga, kisah orang tua, dan ketiga anak mereka juga memiliki plot yang terpisah. Dan pada masing-masing anak angkasa, Aurora dan Awan, di mana ketiganya memiliki cerita sedih pilunya sendiri dengan permasalahan yang berbeda-beda. Lanjut, dalam kisah film ini yang dimaksud trauma luka besar adalah dalam keluarga itu kehilangan satu-satunya anak kembar mereka, kembaran si bungsu atau Awan yang meninggal sesat kelahiran, berharap hingga menghapus musibah keluarga itu. Sang ayah melarang istrinya dan anak-anak agar tidak larut dalam kesedihan itu tadi. Namun berusaha mengubur kisah sedih itu dalam-dalam, setiap anggota tidak dibolehkan sang ayah bersikap murung. Namun di kemudian hari, sikap yang mengabaikan rasa sedih, kecewa, merasa gagal ini menyisakan permasalahan dan menyikapi persoalan kehidupan mereka sehari-hari. Sikap tegas yang diterapkan oleh sang ayah ini bagi semua anggota keluarga menanggapi musibah keluarga tersebut, serta mendominasi dalam berbagai kejadian. Sang ayah dideskripsikan menjadi
king of real untuk bisa menentukan boleh atau tidaknya apa yang dilakukan pada setiap anggota keluarga. Sentral keluarga itu adalah sang ayah yang dilakukan pada setiap anggota dan keluarganya. Dan sentral keluarga itu sang istri dan anak-anak diminta patuh atas keputusan yang telah diterapkan oleh sang ayah tersebut. Penggambaran sosok utama sang ayah yang digambarkan dalam film seperti mewakili pandangan masyarakat selama ini dalam sistem patriarki di mana peran laki-laki menjadi dominan dan menentukan dalam keluarga tradisional. Otoritas sang ayah sebagai kepala keluarga begitu besar, tak terimbangi oleh istri terlebih anak-anak. Dan ini gambarannya untuk posternya waktu scene sang ayah. Dan namun sering modernisasi dan perkembangan yang berkembang di masyarakat, kondisi demikian tidak lagi sepenuhnya bisa diterima. Peran wanita dalam hal ini istri sekaligus ibu baik bekerja maupun tidak bekerja lagi terhubung dengan pekerjaan domestik di dalam rumah. Perkembangan teknologi, komunikasi, dan interaksi sosial yang bisa terjalin meskipun bicara sangat kemungkinan wanita, istri dan sekaligus sebagai ibu rumah tangga melakukan pengembangan dirinya dalam banyak aspek kehidupan, bahkan mampu menjalankan bisnis sampingan untuk menunjang ekonomi keluarga. Tetapi bagi seorang ibu bekerja yang bisa meraih tangga karir di tempat kerjanya sejauh yang dimungkinkan dengan prestasi yang mendorongnya maju. Potret dari berbagai cerita perjuangan suka duka dari anak-anak angkasa, Aurora dan Awan tadi menjadikan film NKCTH ini memiliki cerita multiplot yang membuat film menjadi lebih berwarna. Kekecewaan karena sudah mimpi yang terkubur, tarik-menarik kepentingan antara prioritas urusan pribadi, pekerjaan dan keluarga meskipun ketiga kakak beradik angkasa, Aurora dan Awan saling mendukung dan saling melindungi. Namun mereka menyadari bahwa kehidupan sosial manusia sesungguhnya secara realitas lebih luas dari itu, bukan hanya antar keluarga. Kehidupan sosial banyak terkadang interaksi dengan orang-orang di luar keluarga, apakah seorang teman, sejawat, teman dekat, atau kekasih, dan orang-orang yang lain yang ada di sekitar mereka. Dan film NKCTH ini bergenre drama keluarga, seperti menyampaikan sebuah pesan atau message bahwa kehidupan akan selalu berubah, tidak tetap, mengubah sebuah peran dan fungsi sebuah posisi meskipun di dalam lingkup keluarga. Dengan perubahan yang berjalan akan menjadikan posisi seorang berubah, meninjau ulang hubungan, interaksi, dan realise yang sudah tidak ada, memperbaikinya agar lebih terkoneksi dengan dinamika yang terjadi pada saat ini. Pesan atau message baik tersurat karena tergambarkan dalam cerita, ada adegan film dari akting para pemerannya maupun yang tersirat dalam ungkapan dialog, penggambaran suasana atau setting, tentunya akan ditangkap secara subjektif pada masing-masing orang sesuai dengan latar belakang pengalaman dan pengetahuan yang mereka sendiri. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari tugas akhir saya yang berjudul nanti kita tentang hari ini. Itu untuk kesimpulannya sendiri saya menyimpulkan dari kajian analisis atau konten analis yang dilakukan pada film tadi dapat disebutkan sebagai medium, dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan tentang peran seorang laki-laki sebagai suami sekaligus seorang ayah dalam sebuah keluarga. Proses pembacaan teks dalam sebuah film di mana segenap khazanah memori kita terlibat akan menjadi landasan, meliputi berbagai bahan bacaan lain dari berbagai sumber yang akan menjadi wawasan, pengalaman, dan juga sistem nilai masyarakat yang sudah terbentuk dalam diri akan turut menjadi sandaran penilaian terhadap sebuah film. Bacaan teks dalam cerita tadi cukup tergambarkan dominannya peran sang laki-laki sebagai seorang suami sekaligus ayah anak-anaknya begitu dominan dan memegang otoritas penuh dalam keluarga, seperti pemahaman patriarki dalam masyarakat tradisional di mana seorang laki-laki atau juga king of real karena memimpin sebuah keluarga yang menentukan sikap boleh atau tidaknya bagi setiap anggota keluarga dalam menghadapi permasalahan. Namun sesuai perkembangan baik secara teknologi atau peradaban manusia saat ini, pandangan patriarki menurut KBBI sebagai perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakatnya atau kelompok sosial tertentu digugat dan dipertanyakan seiring perubahan yang berjalan dan meninjau ulang hubungan atau juga interaksi dan relasi.
yang sudah ada dan memperbaikinya agar terkoneksi dengan dinamika yang terjadi saat ini. Jadi itulah kesimpulan dari saya. Dan terakhir, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari tugas akhir saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.